Hadis yang ke-39 yaitu hadis mengakhiri bab ini. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, anna rajulan qala, ada seseorang yang berkata atau bertanya kepada Rasul. Di mana seorang tersebut berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Mereka menunjukkan sopan di dalam memanggil Nabi. Makanya enggak ada sahabat Nabi itu memanggil ya Muhammad, enggak ada. Kecuali orang Badui. Orang Badui. Ya, kalau para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi di Madinah enggak ada yang berani manggil namanya. Ya Rasulullah, inna ummi tuwuffiyat walam tusi. Wahai Rasul, ibu saya sudah meninggal dunia. Selama hidup atau sebelum meninggal dunia, tidak ada wasiat untuk saya. Enggak ada pesan apa-apa sebelum meninggal. Wasiat apa-apa juga enggak. Pesan apa-apa juga enggak ada ya Rasul. Sekarang beliau telah wafat. Afayan fa'uha an atasaddaqa anha. Saya punya inisiatif ya Rasul. Kalau saya bersedekah, saya tunjukkan atas nama orang tua saya itu, apakah pahalanya nyampe? Orang ini nanya begitu. Ini berarti anak yang ingat orang tua begitu. Punya apa? Punya inisiatif. Karena tadi sebelum meninggal, nggak ada pesan apa-apa. Nggak ada wasiat apa-apa. Sampai orang tuanya meninggal dunia. Karena kadang-kadang ada orang tua itu yang sebelum meninggal itu wasiat. Ya wasiatnya macam-macam, ada yang baik, ada yang kurang. Kalau yang baik, nanti kalau ibu meninggal atau bapak meninggal, ya tolong kamu bantu ya anak-anak miskin yang di sana. Ada anak-anak yatim, kamu bantu ya. Ini wasiat dari bapak atau ibunya. Ya, kalau perempuan, misalnya kamu nanti kalau ibu meninggal, ya saya pesenin, ya untuk kamu ya semangat di dalam ya membantu ya menyebarkan agama, ya itu pesan dari ibu. Ini pesan yang baik sebelum meninggal dunia. Ada yang mungkin ya kurang misalnya. Ya, nanti kalian kalau bapak meninggal jangan rebutan warisan ya. Ya itu ya bagus biar nggak ribut, kan ada tuh kalau orang tuanya meninggal jadi ribut masalah warisan. Ya macam-macam. Ya. Nah ibunya ini atau orang tuanya ini tidak ada pesan apa-apa sampai meninggal. Nah, anak yang baik dia akan mengingat orang tua. Makanya orang ini mengatakan ya Rasulullah, ya, afayan fa'uha an atasaddaqa anha. Aku punya inisiatif ya Rasul, kesadaran saya ingat orang tua, kalau saya bersedekah saya atas namakan orang tua saya, apakah pahalanya nyampe ya Rasul? Maka Rasul menjawab qala na'am. Apa na'am? Apa artinya na'am, Bu? Iya, alhamdulillah tahu bahasa Arab nih. Lumayan. Na'am. Iya, pahalanya nyampe. Ya, pahalanya Pak sampai. Ya. Dari sini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya setelah meninggal dunia yaitu apa? Dengan bersedekah atas nama orang tua. Kalau sebelum wafat orang tua biasa ngasih bersedekah ke orang, ngasih bantuan ke pondok pesantren, ngasih bantuan ke masjid, bantu anak-anak yatim. Kemudian setelah meninggal dunia, hartanya pun sudah menjadi
milik ahli warisnya. Maka sebagai ahli waris, sebagai anak, ingat orang tua. Ya. Dengan apa? Dengan bersedekah untuk orang tuanya. Karena itu diantara cara seorang anak berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia, itu diantara caranya. Kan karena sekarang sudah meninggal dunia, waktu masih hidup bisa dipegang tangannya. Ya. Kalau sudah meninggal gimana mau megang? Deket aja nggak berani. Ya. Sekarang sudah meninggal dunia, kita nggak bisa ngelihat wajahnya lagi, sudah nggak bisa memegang tangannya lagi, nggak bisa nuntun jalan-jalan kalau pagi, nggak bisa nyuapin lagi. Maka jalannya adalah bersedekah untuk nama orang tua. Itu jalannya. Kalau seorang anak benar-benar pengen berbakti setelah orang tuanya meninggal dunia, maka banyak bersedekah untuk orang tuanya. Jangan melupakan. Kalau lagi ke masjid, mau masukkan ke kotak amal, kemudian ada uang 10.000, ya, ini misalnya 10.000, dia niatkan, ya Allah saya bersedekah 5.000 untuk saya, 5.000-nya untuk orang tua saya, ya Allah. Begitu. Ya maksudnya bukan cuma 5.000, ya, kalau banyak ya bagus. Ya, 1 juta, ya Allah ini saya bersedekah, yang 500.000 untuk saya, yang 500.000 saya ya sedekahkan atas nama orang tua saya, Allah bismillah. Begitu, ingat, sisipkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Sisipkan, ingat orang tua yang telah meninggal dunia. Ya, ketika membantu para pelajar, ya, membantu para thalabul ilmi, membantu para santri, membantu para orang-orang yang membutuhkan, membangun masjid, macam-macam. Sisipkan nama orang tua. Jangan engkau lupakan nama orang tua. Jangan mikirin diri sendiri terus. Sampai sedekahnya untuk sendiri terus. Ingat orang tua. Itulah bentuk bakti setelah mereka meninggal dunia. Bukan dengan disuapin lagi, sudah selesai. Bukan dengan diantarkan ke tempat yang diinginkan, sudah selesai. Maka jalannya adalah setelah tadi yang hadis yang ke-38 dengan mendoakan, yang hadis yang ke-39 ini dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Dan bersedekah untuk nama orang tua enggak harus nominalnya besar, tidak. Sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Kalau mampunya besar, walhamdulillah. Yang penting ikhlas, sisipkan nama orang tua. Ya. Sisipkan nama mereka. Atau salah satu nama mereka. Ya. Atau mampunya hanya 2.000, enggak apa-apa. 1.000 untuk saya, ya Allah ini yang 1.000, semoga ini saya atas namakan orang tua. Ingat, kenapa? Karena Allah tidak memandang besar kecilnya yang kita sedekahkan. Yang penting ikhlas. Kenapa? Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, bukan ukurannya besarnya, tetapi ikhlasnya. Tetapi ikhlas. Dia sisipkan nama orang tua. Walaupun itu hanya 5.000, enggak masalah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh kurma. Setengah kurma. Jagalah diri kalian dengan bersedekah agar selamat dari api neraka walaupun mampunya itu sedekah setengah kurma. Setengah kurma itu berapa? Ya kalau kita 1 kurma aja berapa harganya? Kalau kita samakan harganya sama gorengan lah. Gorengan berapa, Bu? Nggak pernah beli gorengan? Berapa? 1.500. 1.500. Bisyikki tamroh, setengah kurma, setengah gorengan. Berarti 750, kan begitu. Bersedekahlah kalian dengan setengah gorengan 750. Ya, agar kalian apa? Selamat dari api neraka. Ya, semampunya, bukan berarti nanti kalau sedekah
separuh kurma, mengamalkan sunnah, setengah gorengan 500, 700, ya nggak begitu. Maknanya kalau banyak ya bagus. Ini kan kalau memang mampunya segitu. Ya. Karena di sisi Allah bukan dilihat hanya dari nominalnya, tapi keikhlasannya. Besar ikhlas ya bagus. Ya, besar ikhlas ya bagus. Naam. Rasul menyampaikan demikian. Ya. Apalagi memang yang disedekahkan itu harta dari warisan orang tua. Maka jangan lupakan sisipkan nama orang tua. Ya. Kenapa? Yang engkau pakai, yang engkau makan, yang engkau gunakan itu juga ada warisan orang tua. Ya. Maka banyakkan untuk bersedekah untuk nama orang tua. Kenapa? Karena banyak anak itu, ya, ketika orang tua telah meninggal dunia, ya, sudah dapat warisan banyak, ya, lupa orang tuanya, ya, lupa orang tuanya. Setelah meninggal besoknya atau besoknya lagi sudah dibagi-bagi warisan, lupa orang tua. Loh masa ingat terus Ustadz wong sudah meninggal dunia? Ya ingat dengan bersedekah. Ingat dengan bersedekah atas nama orang tua. Jangan langsung lupakan, sudah lupa, sudah dapat apa? Kemarin sedih orang tuanya meninggal, sekarang senang dapat apa? Dapat warisan. Langsung lupa orang tua, jangan. Ingat dengan bersedekah untuk orang tua. Ya. Padahal orang tua dahulu yang banting tulang. Apa banting tulang? Kerja keras, peras keringat, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Agar bisa menabung, agar bisa membuat rumah, agar bisa beli rumah, agar bisa beli mobil, agar bisa beli tanah. Setelah itu semua terbeli, meninggal. Anaknya yang menikmati, saudaranya yang menikmati, ya, anaknya yang menikmati. Maka apa? Ketika orang tua meninggal dunia, ya, dan meninggalkan warisan, maka ingat orang tua dengan apa? Dengan bersedekah atas nama mereka. Ya, jangan malah dilupakan. Bukankah Anda ketika menikmati rumah, menikmati apa? Menikmati kendaraan, menikmati harta, itu juga ada harta warisan dari orang tua atau mungkin semua warisan. Orang tua dulu waktu kerja dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, ya, peras keringat, banting tulang, agar anak-anaknya itu hidup apa? Agar anak-anaknya hidup dengan apa? Dengan berkecukupan. Itu bukti orang tua apa? Memiliki perhatian yang lebih kepada anaknya, keluarganya. Tetapi kenapa ketika orang tua sudah meninggal dunia, Anda melupakan orang tua? Bukankah Anda itu nikmat setelah mendapatkan warisan dengan rumahnya, dengan kendaraannya, dengan hartanya, itu juga jerih payah dari orang tua dulu ketika masih hidup? Kenapa setelah meninggal dunia Anda lupa, ya, untuk bersedekah atas namanya? Orang tua nggak minta semuanya, orang tua nggak minta rumahnya disedekahkan semua, enggak, sedikit. Yang penting ingat sedekah kepada orang tuanya. Ya, jangan sampai setelah mendapatkan warisan lupa, ya, melupakan orang tuanya. Ya, ini namanya terlalu. Sudah mendapatkan nikmat dari jerih payah mereka, setelah mereka meninggal nggak ada diingat. Katanya orang terlalu begitu. Ya. Tapi orang tua saya waktu meninggal bukan ninggalin warisan Ustadz, ninggalinya malah hutang. Walaupun seandainya orang tua ketika meninggal dunia meninggalkan hutang, jenengan sebagai anak lunasi hutangnya. Lunasi hutangnya. Warisannya hutang, iya warisannya hutang itu jenengan apa? Lunasi. Itu bentuk bakti anak kepada orang tua setelah meninggal dunia, melunasi hutangnya. Ya. Makanya bagi orang tua nih, ya, kalau punya utang ngomong, ya, jangan sampai punya hutang, anak istrinya nggak tahu, khawatir meninggal sedangkan apa nggak tahu kalau bapaknya atau ibunya punya hutang. Kasih tahu, Le, itu di dalam lemari ada buku wasiat.
Khawatir saya meninggal dunia. Wasiat apa Pak? Wasiat buku hutang. Khawatirnya meninggal nggak ada yang lunasin gimana? Ya. Banyak orang tua yang perhatian kepada anak-anaknya. Sampai rela bekerja siang malam, capek aja udah nggak peduli. Ya, mau hujan, mau panas, mau sakit berangkat kerja. Demi siapa? Pengen untuk memakmurkan, untuk mencukupi kebutuhan keluarga anak-anaknya. Tapi sayang sekali jarang anak yang ingat ketika orang tua telah meninggal dunia. Perhatian kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Padahal mereka selama semasa masih hidup, mereka perhatian kepada anaknya. Tetapi sedikit anak yang masih apa? Anak yang ingat orang tua setelah meninggalnya. Ya. Maka ya hendaklah kita ya sebagai anak doakan orang tua. Walaupun orang tua ya masih hidup, doakan, apalagi setelah meninggal dunia. Dan kita juga sebagai orang tua didik anak-anak kita agar mereka nanti yang kita harapkan mendoakan kita setelah meninggal dunia, bukan dari rumahnya, bukan dari tanah dan bukan dari sawahnya, tapi dari mereka anak-anak yang kita didik hari ini. Semoga bermanfaat. Ini yang kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita lanjutkan kembali insyaallah ta'ala di dalam membahas bab yang baru, hadis yang ke-40 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.